Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Astira Pratama. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal-soal latihan persiapan UTBK ya. Untuk adik-adik semua yang ingin menempuh jalur UTBK, silahkan disimak dengan baik dan dipahami langkah-langkahnya. Semoga ini membantu adik-adik semua agar bisa belajar dan lulus UTBK di kampus-kampus pilihan, di kampus dan jurusan pilihan adik-adik semuanya. Oke, silahkan disimak. Kita akan membahas 5 soal terlebih dahulu. Kita langsung ke soal yang pertama, yaitu solusi dari pertidaksamaan mutlak X kurang 2 dikurang 3 lebih kecil sama dengan 7 adalah A, B. Maka nilai A plus B adalah, ada mutlak, terus ada mutlak lagi. Mohon maaf, ini soalnya agak ngeblur karena dari screenshotan. Semoga bisa kelihatan dengan jelas sama adik-adik semuanya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita memisalkan mutlak X kurang 2 gitu. Karena mutlaknya ada double di sini, jadi kita misalkan misal mutlak X kurang 2 itu sama dengan M. Jadinya persamaannya, pertidaksamaannya adalah mutlak M kurang 3 lebih kecil sama dengan 7. Nah, seperti yang kita tahu, ini di materi pertidaksamaan, kalau ada mutlak X lebih kecil sama dengan A, berarti bisa kita uraikan jadi X lebih besar dari minus A, dan X lebih kecil, harus ada sama dengannya, jangan lupa. Nah, ada sama dengannya lebih kecil sama dengan A. Gitu. Akan dipahami. Nah, berarti ini kita bisa uraikan jadi M kurang 3 itu lebih besar dari minus 7 dan lebih kecil dari 7. Untuk menghilangkan minus 3 berarti kita kedua belah pihak kita tambah dengan 3. Minus 7 tambah 3 minus 4. Minus 4 lebih kecil M. Oh, ada sama dengannya ya, ada sama dengan, maaf. Lebih kecil sama dengan M, lebih kecil sama dengan 7 tambah 3 berarti 10. Selanjutnya kita balikan lagi M-nya ke asalnya. Jadi minus 4 lebih kecil sama dengan mutlak X kurang 2 lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini mutlak X kurang 2 udah pasti lebih besar dari minus 4. Jadi ini tidak perlu kita selesaikan yang ini. Ya, cukup kita menyelesaikan yang sebelahnya lagi. Nah, yang ini. Gitu. Cukup kita menyelesaikan yang sebelahnya lagi. Jadi, yang sebelahnya mutlak X kurang dari 2 lebih kecil sama dengan 10. Masih sama, pakai rumus yang ini ya. Berarti jadinya X kurang 2 lebih kecil sama dengan 10, lebih besar sama dengan minus 10. Kedua belah pihak kita hilangkan minus 2-nya dengan ditambah 2. Minus 10 tambah 2 jadinya minus 8. Lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 12. Nah, inilah yang menjadi A dan B-nya. Minus 8,12. Kurung siku ini menandakan dia termasuk angka itu sendiri. Jadi ini A-nya, yang ini B-nya. Soal ditanyakan A plus B. Jadinya minus 8 ditambah 12. Hasilnya adalah positif 4. Jawabannya adalah yang B. Semoga bisa dipahami sama adik-adik semua untuk bahan latihannya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Diketahui matrik A berordo 2 kali 2 dengan A-nya minus 2, minus 5, 1, 3, C-nya 4, 6, 3, 5. Jika B memenuhi persamaan A kali B sama dengan C, maka determinan 2B inverse ya, determinan 2B inverse. Oke, yang perlu diketahui sama adik-adik semuanya, kita memakai sifat-sifat determinan dan sifat-sifat matrik. Kalau ada rumus determinan A inverse, itu berarti sama dengan 1 per determinan A. Ya, kita memakai sifat ini. Terus kalau ada rumus, kalau ada determinan K kali A, konstanta dikali A, ini kalau A-nya adalah ordo 2 kali 2. Maka bisa diuraikan, K-nya kita keluarkan, tapi dengan dikuadratkan dikali determinan A. Gitu. Oke, sama pindah ruas matrik itu juga harus dipahami. Nah, kita pakai dua ini. Dua ini. Oke, ya, dari sini karena kita butuhnya B inverse, kita nggak usah mencari B inverse secara manual gitu. Kita cari B-nya dulu, terus kita cari B inverse, terus seperti itu cukup kita pindah ruaskan aja sehingga kita dapat B inverse. Di sini persamaannya A kali B sama dengan C. Berarti si B-nya biar jadi B inverse berarti harus kita pindah ruaskan ke sebelah sini, ke sebelah kanannya. Jadi karena B di sebelah kanan A, berarti ketika si B dipindah ruaskan ke sebelahnya, itu juga di sebelah kanan C. A sama dengan C dikali B inverse ya, sama-sama sebelah kanan, pas dipindah ruasin juga sama-sama sebelah kanan. Tinggal kita pindah ruaskan C. C sebelah kirinya B inverse, berarti ketika dipindah ruaskan juga sebelah kiri A. Berarti C inverse dikali A sama dengan B inverse. Nah, gitu. Kita udah punya persamaan B inverse-nya adalah C inverse dikali A. Sekarang kita tinggal modif pertanyaannya. Determinan 2B inverse berarti sama dengan determinan 2-nya itu bisa kita keluarkan jadinya K kuadrat, khusus ini untuk yang matrik ordo 2 kali 2 ya, untuk 3 kali 3 beda lagi. Berarti jadinya 2 kuadrat dikali determinan B inverse-nya itu kita masukkan adalah C inverse dikali A. Terus kita juga pakai sifat yang determinan yang satunya lagi, perkalian determinan. Determinan A kali B itu bisa kita uraikan jadinya determinan A dikali determinan B. Itu kita pakai sifat yang itu juga. Oke, sehingga ini jadinya adalah 4 kali determinan C inverse dikali determinan A. Sedangkan determinan C inverse itu sama dengan 1 per determinan C dikali determinan A. Tinggal kita cari determinan C-nya berapa, determinan A-nya berapa. Kita potret di sini. Determinan C. Berarti AD min BC. 4 kali 5 dikurang 3 kali 6. 20 kurang 18 itu dapatnya 2. Terus determinan A itu kita cari AD min BC juga. Minus 2 dikali 3 dikurang minus 5 dikali 1. Minus 5 dikali 1. Nah, jadinya adalah minus 6 ditambah 5. Minus 6 ditambah 5 minus 1. 1 ini kurang lurus ya.
minus 1. Nah, gitu. Tinggal kita masukin ke sini. 4 kali 1 per 2 dikali minus 1. 4 sama 2 kita coret. Ini jadi 2, ini jadi 1. 2 kali minus 1, minus 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, semoga stepnya bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ke kolom komentar. Sekarang kita coba soal yang ketiganya. Jika limit X menuju 2, akar AX pangkat 4 tambah B kurang 1 per X kurang 2 sama dengan 3, maka nilai dari limit 2 akar AX pangkat 4 tambah B kurang X per X kuadrat tambah 2X kurang 8. Gitu. Nah, ini kalau ada model kayak gini, pasti bentuknya adalah 0 per 0. Bentuk limitnya adalah 0 per 0. Nah, bentuk limit 0 per 0 itu bisa diselesaikan dengan 3 cara. Gitu. Dengan faktor, dengan pefaktoran, kali sekawan, ini khusus yang akar-akar, berarti yang ini bisa diselesaikan dengan kali sekawan. Tapi yang paling mudah dan universal itu dengan turunan atau dari hospital. Nah, itu. Nah, ini kita bakal kerjakan dengan cara turunan. Kita turunkan. Untuk rumus cepatnya, turunan akar Y sama dengan akar Fx. Itu Y absennya adalah F absen X per 2 akar Fx. Ya. Ini untuk yang basisnya 2. Yang basis akarnya 2. Untuk yang basis akarnya selain 2, beda lagi rumusnya. Oke, ini rumus cepatnya, kita pakai rumus ini nanti. Gitu. Nah, berarti yang soal yang diketahuinya ini, kalau kita turunkan, jadinya Fx-nya adalah yang di dalam akar, AX pangkat 4 tambah B, itu kita turunkan jadinya 4A, X pangkat 4, X pangkat 3, di per 2 akar Fx-nya sendiri adalah AX pangkat 4 tambah B. Minus 1-nya jadi 0 per X kurang 2-nya jadi 1. Itu ketika kita masukin X-nya 2, itu dapat jawabannya adalah 3. Gitu. Jadi ini kalau kita masukkan 2 jadi 4 kali 2 X pangkat 4 kali A kali 2 pangkat 3 per 2 akar A kali 2 pangkat 4 tambah B. Itu pasti jawabannya adalah 3. Sedang tidak perlu kita cari A dan B-nya gitu. Biar tidak ribet. Kita langsung ke pertanyaannya. Gitu. Ini bentuknya juga 0 per 0 gitu. Ya, bentuknya juga 0 per 0, kita langsung turunkan aja untuk mencari jawabannya. Oke. Jadi 2 dikali ini turunannya adalah sama, berarti kayak gini ya. Ini sama kayak gini, berarti 4 AX pangkat 3 per 2 akar AX pangkat 4 tambah B dikurang turunan minus X, berarti jadi minus 1 per 2 X kuadrat tambah 2X kurang 8, jadinya 2X tambah 2. Oke, sedangkan ini kita tadi udah punya nilainya. Berapa nilainya adik-adik semua? Nah, yang ini, yang 3 ini. Kita udah punya nilainya adalah ini 3. Karena sama ya bentuknya. Tanpa harus memasukkan X-nya juga udah kelihatan ini hasilnya sama 3. Gitu. Jadi, ini tinggal kita, yang bawahnya X ini tinggal kita ganti juga jadi 2. Sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1 per X-nya tadi menuju 2 ya. Berarti kita masukkan 2. 2 kali 2 ditambah 2.
2 kali 3, 6, dikurang 1, 5. Per 2 kali 2, 4, tambah 2, 6. 5 per 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Semoga bisa dipahami langkah-langkahnya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Jika diketahui data terurut 3, X, 6, 6, Y, 10, 12. Rata-ratanya adalah 7 dan variannya adalah 8. 2. Maka pertanyaannya 2X kurang Y sama dengan, nah ini kita harus tahu semua rata-rata itu rumusnya adalah sigma X dibagi banyaknya data. Nah, ini rumusnya rata-rata. Gitu. Sedangkan rumus varian, varian itu simbolnya apa ya? S kuadrat. Berarti sigma XI data masing-masing dikurang rata-rata, terus dikuadratkan, dibagi sama banyaknya data. Oke, seperti itu. Kita rata-ratanya udah punya, berarti kita cari masing-masing dulu. Nah, ini tinggal kita tambahkan semua datanya. 3 tambah X tambah 6 tambah 6 tambah Y tambah 10 tambah 12 per banyaknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sama dengan itu rata-ratanya 7. Tinggal kita pindah ruaskan 7-nya jadi kali 7. Ini kita sederhanakan semuanya jadinya X tambah Y. Ini 10 tambah 6, 12, 12 tambah 12, 24, tambah 10, 34 ditambah 3, jadi 37. Itu sama dengan 7 kali 7, 49. Berarti kita dapat X sama tambah Y sama dengan 49 dikurang 37, jadinya adalah berapa? 12. Gitu. Kita jadiin Y sama dengan 12 dikurang X. Oke, sampai di situ kita langsung ke rumus varian. Rumus varian itu tinggal kita jumlahkan, kita kurangkan semuanya terus dikuadratin. 3 dikurang 7 dikuadratin, ditambah X kurang 7 dikuadratin, ditambah 6 kurang 7 dikuadratin, tambah 6 kurang 7 dikuadratin, ditambah Y kurang 7 dikuadratin, ditambah 10 kurang 7 dikuadratin juga, ditambah 12 kurang 7 dikuadratin juga. Ini semuanya dibagi banyaknya data tadi yang udah kita cari adalah 7 ya. 7 sama dengan ini variannya 8. 7-nya kita pindah ruaskan ke sini jadinya 56 sama dengan 3 kurang 7 minus 4 dikuadratin jadinya 16 tambah ini kita biarkan dulu X kurang 7 kuadrat ditambah 6 kurang 7 minus 1 dikuadratin jadi 1 sama ini juga 1 tambah si Y-nya itu kita ganti jadi 12 kurang X dikurang lagi 7 kuadrat ditambah 10 kurang 7 3 dikuadratin 9 12 kurang 7 5 dikuadratin 2 5. Oke, ini kita sederhanakan jadinya X kurang 7 kita kuadratin itu X kuadrat kurang 14X tambah 49. Terus yang ini juga kita kuadratkan jadinya ini berapa nih? Yang ini jadinya 12 kurang 7 5 dikurang X ya. Nah gitu. 5 kurang X kita kuadratin, kita susun jadinya X kuadrat minus 10X ditambah 25. Tinggal konstanta-konstanta yang belum kita hitung kita jumlahkan. 25 tambah 9, 34 tambah 1, 35. 35 tambah 1, 36. 36 tambah 16, jadinya 52.
Oke, semuanya kita pindah ruasin ke sini. Jadinya 2x kuadrat, ini kita sederhanakan. Minus 14 minus 10x, jadinya minus 24x. 56 yang konstantanya tambah 49 ditambah 25 ditambah 52 dikurangi 56. Jadinya 2x kuadrat dikurang 24x. Ini minus 4 dikurangi ke 49 jadinya 45 ditambah 25. Berarti jadinya 70. Oke, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2. Jadinya x kuadrat dikurang 12x ditambah 35 sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan seperti biasa. Kalau dikali minus 35, kalau dijumlah minus 12. Jadinya x kurang 5, x kurang 7. Sama dengan 0. Hasil akar-akarnya adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan 2. Nah, karena x-nya itu yang paling kecil kalau dibandingkan dengan si y, karena udah terurut, berarti ini yang jadi x-nya. Mana kursornya? Ini yang jadi x. Yang jadi x yang ini. Nah, si yang 7 ini menjadi y. Y sama dengan 7 gitu. Jadi salah satunya pasti jadi x atau jadi y dari hasil pemfaktorannya. Tinggal kita lihat karena terurutannya x jadi yang lebih kecil daripada y, berarti si x-nya yang 5 dan y-nya adalah yang 7. Kita udah dapat x5 dan yang y-nya 7, tinggal kita masukin ke soalnya 2x dikurang y. 2 kali 5 dikurang 7. 2 kali 5, 10. 10 kurang 7, 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Semoga bisa dipahami. Silahkan dicoba-coba lagi di masing-masing. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Jika ada salah, mohon dikoreksi. Ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar. Kita diskusi, sama-sama belajar. Sekian dulu pembahasan latihan soal UTBK-nya. Lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.